Makhluk pertama yang diciptakan Allah. Bukan manusia, bukan malaikat. Siapa dia? Pernah nggak sih kalian mikir, siapa sebenarnya makhluk pertama yang Allah ciptakan? Kalau kalian jawab manusia atau malaikat, wah bisa jadi salah. Nih, jawaban yang sebenarnya bisa bikin kalian kaget dan makin penasaran. Yuk, kita bahas bareng-bareng sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis komentar kalian di bawah. Kalian nonton dari daerah mana nih? Biar kita makin kenal satu sama lain. Sering nggak sih kita kepikiran tentang awal mula kehidupan ini? Siapa sih makhluk pertama yang Allah ciptakan di alam semesta ini? Banyak dari kita mungkin langsung menjawab, ya Nabi Adam. Dong, kan beliau manusia pertama. Atau ada juga yang jawab, pasti malaikat, karena mereka selalu ada buat menjalankan perintah Allah. Tapi, teman-teman, ternyata bukan itu jawabannya. Fakta ini mungkin mengejutkan sebagian dari kalian. Makhluk pertama yang Allah ciptakan ternyata bukan manusia, bukan malaikat, bahkan bukan jin. Lalu, siapa dia? Pertanyaan ini bikin penasaran banget. Kan? Kalau kalian udah penasaran, jangan skip, dengerin baik-baik, karena jawabannya punya makna yang dalam banget buat kehidupan kita. Jadi, berdasarkan penjelasan dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah kalam. Dalam bahasa Indonesia, kalam itu artinya pena. Iya, pena. Bukan makhluk dengan sayap, bukan makhluk raksasa, tapi sebuah pena. Mungkin di antara kalian langsung mikir, hah? Pena? Kok pena? Emang pena makhluk hidup? Nah, inilah yang bikin menarik. Pena yang dimaksud di sini bukan seperti pulpen atau pensil yang biasa kita pakai buat nulis PR. Pena yang Allah ciptakan ini adalah makhluk istimewa yang punya tugas sangat besar. Pena ini adalah alat yang Allah gunakan untuk menulis segala ketetapan tentang kehidupan alam semesta, sejak awal hingga akhir zaman. Kebayang, kan? Sebelum ada langit, bumi, matahari, manusia, atau malaikat, yang pertama kali ada justru sebuah pena. Lalu, setelah kalam atau pena itu diciptakan, Allah langsung memberinya perintah. Allah berfirman kepada pena tersebut, "Tulislah." Maka pena itu pun mulai menulis. Menulis apa? Menulis seluruh takdir yang akan terjadi di alam semesta ini, mulai dari penciptaan langit, bumi, manusia, rezeki, kematian, sampai hari kiamat nanti. Semuanya ditulis dengan sangat detail di Lauhul Mahfuz, yaitu kitab catatan di sisi Allah yang isinya meliputi segala hal yang akan terjadi. Jadi, hidup kita, jodoh kita, rezeki kita, bahkan kapan kita lahir dan kapan kita meninggal, semuanya sudah tertulis di sana. Luar biasa banget, kan? Sebelum kita ada, takdir hidup kita sebenarnya sudah tersusun rapi oleh pena pertama yang Allah ciptakan ini. Kenapa kok yang pertama diciptakan justru pena? Ini punya makna yang sangat dalam, teman-teman. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya ilmu, pengetahuan, dan catatan dalam kehidupan ini. Allah memulai segalanya dengan tulisan, bukan kekuatan fisik atau kehebatan makhluk besar. Tulisan adalah simbol ilmu. Dan dalam Islam, ilmu itu adalah cahaya, penerang hidup kita. Makanya, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah untuk membaca, Iqra. Bacalah. Bukan perintah berperang, bukan perintah sholat, tapi perintah membaca. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah dasar dari segalanya. Tanpa ilmu, hidup kita bisa tersesat. Tanpa ilmu, kita nggak akan bisa mengenal Allah dengan baik. Bahkan, tanpa ilmu, kita nggak bisa ibadah dengan benar. Jadi, dari cerita tentang makhluk pertama yang Allah ciptakan ini, kita bisa ambil pelajaran penting banget, teman-teman. Bahwa hidup kita ini nggak lepas dari ilmu dan ketetapan Allah. Pena pertama itu sudah menuliskan takdir hidup kita jauh sebelum kita lahir. Tapi,
Meskipun semua sudah ditulis, bukan berarti kita tinggal pasrah aja. Allah juga memberi kita akal dan kemampuan untuk berusaha. Takdir Allah berjalan seiring dengan usaha kita. Kita nggak tahu isi Lauhul Mahfuz itu apa, tapi yang pasti, usaha dan doa kita juga bagian dari takdir itu sendiri. Makanya, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, berusaha, dan berdoa. Karena semua itu saling berkaitan dengan apa yang dulu telah ditulis oleh kalam, makhluk pertama yang Allah ciptakan sebagai awal mula kehidupan ini. Kenapa sih Allah memilih pena sebagai makhluk pertama yang diciptakan? Kenapa bukan sesuatu yang besar, seperti malaikat yang punya kekuatan luar biasa, atau langit yang luasnya tak terhingga? Jawabannya, teman-teman, karena pena melambangkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu ilmu dan pengetahuan. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah dasar dari segala sesuatu. Bayangin deh, kita hidup tanpa ilmu. Kita nggak akan tahu cara sholat. Kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita bahkan nggak tahu bagaimana cara makan yang baik. Semua itu, kita tahu karena ilmu. Jadi, sejak awal penciptaan, Allah sudah memberikan isyarat kepada manusia. Ilmu adalah kunci segalanya. Itulah sebabnya, Allah mengawali penciptaan dengan makhluk yang tugasnya menulis simbol ilmu, catatan, dan pengetahuan. Ini jadi pengingat buat kita semua, betapa berharganya ilmu dalam hidup ini. Coba kita lihat deh, kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan pasti butuh ilmu. Mau masak, harus tahu resep. Mau nyetir, harus tahu cara bawa mobil. Mau jadi dokter, harus belajar bertahun-tahun. Apalagi dalam urusan agama, kita nggak bisa ibadah sembarangan. Kalau salah, bisa-bisa ibadah kita nggak diterima. Makanya, Islam sangat menekankan pentingnya mencari ilmu. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nggak peduli laki-laki atau perempuan, muda atau tua, semuanya diwajibkan belajar. Dan tahu nggak, ilmu itu bukan cuma buat dunia, tapi juga bekal buat akhirat. Orang yang berilmu akan lebih mudah mengenal Allah, lebih paham tentang surga dan neraka, dan lebih tahu bagaimana menjalani hidup sesuai perintah Allah. Itulah kenapa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena, karena tanpa ilmu, hidup manusia akan gelap dan tersesat. Ngomong-ngomong soal takdir, ada yang mungkin bertanya, kalau semuanya sudah ditulis sama pena di Lauhul Mahfuz, terus usaha kita buat apa dong? Bukannya semua udah ditentuin. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Gini ya, teman-teman, memang benar semua takdir kita sudah ditulis oleh kalam, pena pertama itu. Tapi, kita nggak tahu apa yang tertulis di sana. Allah merahasiakan isi Lauhul Mahfuz dari kita. Yang Allah perintahkan adalah kita berusaha. Bisa jadi, takdir kita memang ditulis jadi orang sukses, tapi jalannya adalah dengan kita kerja keras. Bisa juga, rezeki kita luas, tapi jalannya ya karena kita rajin berusaha dan bersedekah. Jadi, usaha kita ini bagian dari takdir juga. Bayangin kalau kita cuma duduk diam, nggak ngapa-ngapain, terus bilang, ya udah, kan semua udah ditulis. Wah, nggak bisa gitu, teman-teman. Allah suka sama orang yang mau berusaha, dan usaha kita itu juga sudah jadi bagian dari catatan pena di Lauhul Mahfuz. Dari sini kita juga bisa belajar satu hal penting. Allah itu maha bijaksana. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Pena pertama yang diciptakan itu bukan cuma sekadar menulis takdir, tapi juga jadi simbol agar manusia sadar bahwa hidup ini harus punya rencana, harus dicatat, harus teratur. Makanya, orang-orang sukses itu biasanya orang yang rapi, suka mencatat target, dan punya tujuan hidup yang jelas. Dalam Islam juga diajarkan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang sangat teratur dan punya perencanaan dalam setiap dakwahnya. Beliau tahu kapan harus berhijrah, kapan harus berdamai, dan kapan harus berperang. Itu semua karena beliau paham bahwa hidup ini harus diatur dengan ilmu, bukan asal jalan aja. Nah, kita juga harus begitu. Jangan hidup tanpa arah,
Karena pena pertama sudah mencontohkan bahwa semua hal besar dimulai dengan catatan. Sekarang, setelah tahu bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah kalam atau pena, kita jadi paham bahwa ilmu dan takdir itu saling berkaitan erat. Ilmu itu menerangi jalan hidup kita, dan takdir adalah peta yang sudah Allah susun buat kita. Tapi ingat, takdir itu bukan berarti kita cuma pasrah. Kita tetap harus belajar, berusaha, dan berdoa. Karena usaha dan doa kita juga sudah Allah hitung dan catat sebagai bagian dari takdir itu sendiri. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih semangat menuntut ilmu. Jangan malas belajar, karena ilmu itu kunci sukses dunia dan akhirat. Yuk, tulis di kolom komentar, apa pelajaran berharga yang kalian dapat dari kisah kalam ini? Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share video ini, biar makin banyak yang paham tentang pentingnya ilmu dan takdir dalam hidup kita. Semoga kita semua jadi orang yang selalu cinta ilmu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin.